Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 7 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap wanita Muslim tentu sangat mengharapkan kehidupan yang bahagia dan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan tersebut, wanita Muslim harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dilakukan. Dan syarat yang paling utama adalah agar selalu menghiasi kehidupan di dunia dengan senantiasa melakukan amal kebajikan, serta sekuat mungkin menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Untuk menghindarkan diri dari dosa, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang terlebih dahulu yang dapat mendatangkan atau mengakibatkan dosa. Banyak orang yang merasa tidak terjebak dalam dosa, padahal sejatinya dia sedang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang dosa tersebut, sehingga mereka terus-menerus melakukan setiap hari. Terkadang juga mereka sudah tahu dosa, namun dia selalu melakukannya. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perintah dan larangan tersebut sudah sangat jelas dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui sebuah perbuatan termasuk dosa atau tidak, Rasulullah SAW memberikan ciri-cirinya seperti dalam hadis sebagai berikut. Telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al-Aili, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, telah menceritakan kepadaku Muawiyah yaitu Ibnu Salih dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya dari Nawas bin Sim'an. Dia berkata, saya pernah tinggal bersama Rasulullah SAW selama 1 tahun di Madinah. Saya tidak dapat pergi hijrah bersama Rasulullah SAW karena adanya suatu masalah. Seseorang dari kami apabila berhijrah biasanya tidak menanyakan tentang sesuatu pun kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebaikan adalah budi pengerti yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang terlintas atau terdetik dalam dadamu, dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat kita lihat bahwa secara fitrah, manusia akan merasa terusik jiwanya, akan hilang ketentramannya, tertekan dan gelisah ketika melakukan perbuatan dosa sekalipun. Manusia membenarkan perbuatannya tersebut, sedangkan menurut ulama besar Imam Al-Ghazali, dosa terbagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Pandangan Imam Al-Ghazali ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Setelah kita mengenali akan perbuatan dosa, kita akan terbantu untuk menjauhkan diri dari genggamannya, sekaligus memperbanyak pahala. Konsep dosa berfungsi sebagai kendali dalam kehidupan. Kalau orang sudah tidak percaya dengan dosa, berarti ia sudah tidak punya kendali untuk membatasi gerak-geriknya. Nah, pada kali ini mengenai 7 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, mencukur alis dan bertato. Kita sadari bersama, sebagian besar wanita pasti ingin tampil cantik kan? Tampil sempurna dan menawan. Cara yang dilakukan agar bisa tampil cantik tentu banyak sekali. Seperti menggunakan pakaian yang gaul, membeli aneka perhiasan termasuk melakukan diet, dan olahraga lainnya yang bisa membuat tubuh terlihat lebih indah. Dengan kemajuan teknologi, alat-alat untuk kecantikan wanita juga banyak bermunculan, termasuk cara-cara baru yang digunakan untuk memperindah penampilan. Salah satunya adalah dengan mencukur alis dan menggantinya dengan garis tipis menggunakan pensil alis yang dimodel melengkung. Memang alis yang tebal dan tidak beraturan dianggap tidak cocok dengan zaman sekarang. Hal ini yang membuatnya harus dimodifikasi dengan berbagai cara atau bahkan diganti. Dalam hal untuk mempercantik dan memperindah anggota tubuh, para ulama memiliki 2 pandangan. Yang pertama, mempercantik dan memperindah anggota tubuh untuk menghilangkan celah yang bukan dibawa sejak lahir, seperti karena kecelakaan, maka hukumnya dibolehkan.
Kedua, mempercantik dan memperindah anggota tubuh bukan karena cela yang baru datang. Cara ini yang tidak diperbolehkan dan dinilai berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya sebagai berikut. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Said. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku. Ia berkata, aku mendengar Al-Amashi menceritakan dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mentato, wanita yang merenggangkan giginya, dan wanita yang mencukur bulu alis dengan mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis di atas, yang termasuk ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencukur alis dan menggunakan tato. Perbuatan tato menggunakan jarum yang ditusuk-tusukkan ke bagian tubuh, kemudian mengalirkan tinta ke dalam bekas tusukan jarum tersebut. Pada zaman sekarang tak jarang kita saksikan wanita-wanita yang memakai tato dengan dalih sebagai gaya wanita modern yang gaul. Dan model-model yang digunakan biasanya juga menyesuaikan dengan dunia wanita, seperti kupu-kupu dan bunga. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku. Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain, dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Musanna. Dan lafaz ini milik Zuhair. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Al-Qatan, dari Ubaidullah. Telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyambung rambut dengan rambut lain dan yang meminta disambungkan, serta orang yang mentato dan minta untuk ditato. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Bazi, telah menceritakan kepada kami Bishar bin Al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Syakar bin Juwairiyah dari Nafi, dari Abdillah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berdandan secara berlebihan. Berdandan secara berlebihan seperti menggunakan parfum dengan aroma yang tercium kemana-mana. Hal ini akan memancing hasrat kaum laki-laki, serta mengundang mata untuk menatap terus-menerus. Juga seperti menggunakan perhiasan dipasang mencolok, kemudian ia datang berjalan di hadapan para lelaki dengan lenggokan tubuh dengan tujuan agar mereka tergoda. Maka wanita seperti inilah yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Musaddad, berkata telah menceritakan kepada kami Yahya, berkata telah mengabarkan kepada kami Sabit bin Umarah, berkata telah menceritakan kepadaku Gunaim bin Qais dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika seorang wanita memakai wewangian lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini. Beliau mengatakan itu dengan intonasi yang keras. Seorang wanita yang berdandan secara berlebihan serta diiringi dengan niat untuk memamerkan kepada kaum laki-laki akan menimbulkan banyak fitnah dan gosip yang dapat merusak ketentraman dalam hidup. Apalagi wanita itu telah berkeluarga, tentu akan menimbulkan konflik di dalam keluarganya. Oleh karena itu, Anda berhati-hatilah dalam berdandan, menjaga diri dari segala hal yang dapat menimbulkan fitnah. Yang ketiga, suka meratap dan meraung-raung. Secara umumnya, wanita memiliki perasaan yang lebih sensitif dan halus dibandingkan lelaki. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, wanita lebih mudah untuk menangis dan terkena hatinya. Salah satu contohnya adalah ketika seorang wanita ditinggal mati oleh orang yang disayangi, seperti anak dan suami. Pada saat seperti inilah seorang wanita biasanya akan berpeluang untuk meratap dan meraung-raung, bahkan menjambak-jambak rambutnya, mengeluarkan banyak perkataan yang kurang baik. Perilaku ini sama sekali tidak mencerminkan wanita yang berakhlak. Dalam menghadapi musibah, seorang muslimah diajarkan untuk bersikap sabar dan tabah, karena setiap musibah yang terjadi adalah ketentuan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya setiap musibah memiliki hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran hidup. Dalam persoalan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jabir Al-Muhairibi dan Muhammad bin Karamah,
Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Makhlul dan Al-Qasim dari Abu Umamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang mencakar-cakar wajahnya, wanita yang menyobek kantong bajunya, dan wanita yang berdoa agar binasa dan rusak. Seorang wanita yang meratap dan meraung-raung di atas dikarenakan musibah yang menimpanya, disebabkan oleh ketidakikhlasannya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas ia telah melakukan perbuatan dosa. Di sisi lain, perbuatan tersebut juga akan membukakan pintu masuk untuk dosa-dosa yang lain, seperti prasangka buruk terhadap ketentuan Allah, kufur nikmat, dan melaknat diri sendiri. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslimah agar bisa menjaga kestabilan emosinya dalam menghadapi setiap kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapat nikmat, tidak terlalu berlebihan dalam merayakannya, dan ketika mendapat musibah, tidak berlebihan dan menyikapinya apabila sampai meratap dan meraung-raung. Yang keempat, tidak adil di antara anak-anak. Sebagian orang tua ada yang sengaja memberikan perhatian khusus dan istimewa kepada sebagian anak mereka. Anak-anak tertentu diberikan berbagai fasilitas, semua kebutuhan dipenuhi, segala perilakunya dipuji, sedang anak yang lainnya diperlakukan sebaliknya. Tak jarang, ibulah yang sering melakukan hal seperti ini. Perbuatan seperti itu kurang baik dan dapat menimbulkan dosa jika perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan alasan yang benar. Alasan seperti anaknya sedang sakit, banyak utang, sehingga kesulitan membayarnya, tidak memiliki pekerjaan, memiliki keluarga besar, atau sedang menuntut ilmu. Jika dalam keadaan-keadaan seperti ini, perbuatan tersebut dibolehkan. Hal-hal semacam ini dilarang karena dapat menimbulkan banyak efek samping sebagai berikut. Timbul kecemburuan di antara anak, kemudian menimbulkan permusuhan, membuat anak yang selalu diistimewakan memiliki sifat manja, gila pujian, dan senang atas penderitaan orang lain. Timbulnya rasa kecewa pada anak yang selalu tidak diistimewakan. Anak yang kurang diperhatikan akan cenderung tidak memiliki rasa utang budi, rasa cinta yang besar kepada orang tua, sehingga merasa tak perlu berbuat baik kepada orang tuanya. Yang kelima, menggugurkan kandungan atau aborsi. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ayat di atas adalah penjelasan yang sangat jelas dan tegas dari Allah tentang membunuh anak atau aborsi ini. Kondisi kemiskinan atau kekhawatiran akan tantangan kehidupan bisa memaksa seseorang untuk melakukan aborsi. Ada juga yang melakukan dengan motif lain, seperti takut menanggung malu karena telah melakukan perbuatan zina. Yang keenam, bergunjing atau gosip. Bergunjing adalah salah satu perbuatan tercela yang sangat dilarang oleh agama. Mengenai pengertian bergunjing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah dan Ibnu Hujar. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Al-Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kamu apakah gibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan gunjing ada bermacam-macam, bisa menyangkut jasmaniah, agama, kekayaan, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriahnya, dan lain sebagainya. Banyak orang, terlebih kaum wanita, yang menganggap bahwa perbuatan menggunjing adalah persoalan yang biasa dan remeh. Padahal dalam Al-Quran Allah telah jelas menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12,
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingnya satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Yang ketujuh, berlagak sok wanita solehah atau wanita salehah palsu. Seorang wanita yang sok solehah atau wanita-wanita yang ketika berada di keramaian atau banyak orang, ia menunjukkan sikap yang sangat baik dan taat sekali terhadap agama. Tetapi ketika ia sendirian, ia melepaskan hal itu semua. Ia berubah menjadi wanita yang amat berani melanggar ajaran agama. Wanita ini bersikap layaknya wanita solehah, mulai dari pakaian yang ia pergunakan sampai kepada menunjukkan ibadah-ibadah yang ketika ia sendirian tidak pernah dilakukannya. Wanita-wanita seperti ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyimpan keburukan dan kebusukan di balik kerudung dan bajunya. Ia takut orang mengetahui keadaan yang sebenarnya, keburukan yang sering ia lakukan, sehingga disembunyikan dengan berlagak sok wanita soleh. Kita semua memang mengharapkan banyak wanita solehah, karena akan membuat ketenteraman dunia. Hal itu hanya akan terwujud oleh wanita solehah yang sejati, bukan oleh wanita solehah palsu. Itulah 7 dosa wanita yang paling dibenci Allah. Semoga dengan mengetahui dosa-dosa tersebut dapat memberikan kesadaran kepada diri kita agar selalu berhati-hati dalam berbuat dan berpenampilan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.